Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tes pengetahuan dan pemahaman umum. Ada sekitar 10 soal yang saya sediakan, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada teks, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan teks tersebut, masalah utama dari love life adalah masalah utama dari love life berdasarkan isi teks. Kita baca dulu isi teksnya. Kita baca semua saja karena pasti teks ini akan berkaitan juga nanti di soal-soal selanjutnya. Oke, kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. Masalah selanjutnya yang paling sering dialami adalah masalah dalam love life atau kehidupan percintaan. Pada usia 20-an, tidak hanya mengejar karir, tetapi juga calon pasangan. Semakin dewasa, semakin banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Keputusan untuk menikah tidak semudah hayalan semasa remaja, di mana pasangan yang saling mencintai akan dengan mudahnya berakhir di pelaminan. Tidak semudah itu, banyak pertimbanganmu untuk memilih menikah atau tidak. Kalaupun menikah, lebih baik menikah dengan orang yang seperti apa. Oke, pada intinya paragraf 1 menjelaskan terkait banyaknya pertimbangan yang dialami oleh remaja 20-an dalam mencari pasangan. Kemudian, paragraf kedua, pada kenyataannya menikah atau tidak merupakan pilihan. Seseorang bisa memutuskan untuk tidak menikah karena masalah tersendiri, seperti ingin fokus pada diri sendiri atau berkarir. Hal itu wajar kok, mungkin kamu memang belum siap untuk berkomitmen atau menerima keberadaan orang lain dalam hidupmu. Bagi kamu yang memilih untuk menikah, menentukan pasangan yang memang cocok untuk dinikahi menjadi PR terbesar. Oke, paragraf 2 pada intinya menjelaskan terkait menikah atau tidak merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, kamu yang memutuskan untuk menikah pasti akan banyak menemukan kegalauan saat mencari pasangan yang cocok. Is she or he the one? Sudah lama pacaran tapi belum siap menikah atau bahkan belum calon pasangan yang tepat? Kebanyakan kriteria pasangan ideal membuatmu jadi bingung sendiri yang mana yang cocok denganmu. Kamu terlalu membayangkan tipemu harus A, B, C, D, padahal manusia itu tidak ada yang sempurna kan? Sebenarnya tipe idealmu juga belum tentu yang terbaik untukmu loh. Oke, ini terkait dengan kriteria-kriteria. Kemudian paragraf terakhir, tipe ideal itu bukan berarti yang terbaik untukmu, karena banyak faktor lain yang harus kamu perhatikan demi terjalinnya hubungan yang baik pula. Seringkali, tipe ideal digambarkan sebagai sosok yang sempurna, fisik yang rupawan, bibit bobot bebet yang baik, dan lain halnya. Sangat wajar jika kamu mencari pasangan dengan fisik yang rupawan, tapi apakah yang fisiknya baik saja cukup buatmu? Bibit bobot bebet yang baik apakah sudah cukup? Pasti pertimbangan untuk pasangan hidupmu tidak cuma berdasarkan itu. Pertimbanganmu sudah lebih mendalam lagi, seperti mencari memang sesuai dan cocok untukmu. Punya tipe ideal itu boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai patokannya, karena manusia itu beragam dan saling melengkapi. Jadi, pasti ada seseorang yang memang cocok untukmu meski tidak seideal tipemu. Oke, pada intinya, paragraf keempat ini menjelaskan terkait tidak selamanya ideal itu baik untuk kita. Oke, kita langsung analisis opsi jawabannya. Mencari pasangan yang cocok untuk dinikahi. Oke, ini bisa karena memang masalah utamanya itu bagaimana mencari pasangan yang cocok untuk dinikahi. Kemudian yang B, tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk mendekati gebetan. Sorry, ini tidak ada dijelaskan sama sekali dalam teks, berarti ini bukan. Menentukan ingin menikah atau tidak. Oke, ini bisa karena ada di teks. Kemudian yang kedua, menunjukkan pasangan yang cocok untuk melanjutkan kehidupan bersama. Oke, ini bisa. Kemudian yang langsung menolak pria atau wanita yang tidak sesuai tipe ideal. Ini tidak. Oke, kita analisis opsi A, C, dan D. Kita ke opsi mencari pasangan yang cocok untuk dinikahi. Nah, di sini ada tadi di paragraf kedua. Di sini, bagi kamu yang memilih untuk menikah, menentukan pasangan yang memang cocok untuk dinikahi menjadi PR terbesar. Berarti ini merupakan masalah utama dari love life, yaitu mencari pasangan yang cocok untuk dinikahi. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A.
Jadi, walaupun ada beberapa opsi yang benar atau mendekati, kita tetap harus menganalisis dan mencari opsi mana yang paling tepat di antara yang tepat, atau opsi mana yang paling benar di antara yang benar. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, nah karena teksnya tadi kita sudah baca keseluruhan, berarti kita tidak perlu membacanya lagi. Langsung kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, untuk menentukan pasangan yang cocok, kamu harus mencari sesuai kriteria ideal agar hubungan bisa berjalan lancar. Apakah kita harus mencari sesuai kriteria ideal? Nah, di sini tadi dijelaskan di paragraf terakhir ya ini. Nah, ini. Punya tipe ideal itu boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan. Berarti kita boleh mencari tipe ideal, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan. Berarti opsi A ini tidak sesuai. Kemudian opsi yang B. Jika menjalin hubungan yang tidak sehat, lebih baik putusi saja pacarmu. Ini tidak dijelaskan dalam teks, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C. Masalah dalam menentukan love life lebih banyak dialami oleh individu berusia sekitar 20 tahun. Ya, oke, ini ada di paragraf pertama. Pada usia 20-an, tidak hanya mengejar karir, tapi juga calon pasangan. Semakin dewasa, semakin banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Oke, opsi yang C ini bisa kita simpan dulu. Opsi yang D, jika kamu anak 18 tahun sudah berpacaran dengan seseorang mulai dari SD sampai sekarang, kamu tidak bisa merasakan sulitnya menentukan love life. Oke, ini tidak dijelaskan dalam teks, berarti bukan opsi yang D. Oke, ini jika kamu menemukan jodoh yang tepat dan sudah sesuai dengan tipe idealmu, hubunganmu ke depan akan berjalan lancar. Ini juga nggak sesuai ya. Ada sih dijelaskan di paragraf terakhir nih. Tipe ideal itu bukan berarti yang terbaik untukmu, karena banyak faktor lain yang harus kamu perhatikan demi terjalinnya hubungan yang baik pula. Jadi, tidak selamanya tipe ideal itu baik untuk kita. Jadi, opsi yang E ini sudah pasti salah. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah opsi yang C, yaitu masalah dalam menentukan love life lebih banyak dialami oleh individu berusia sekitar 20 tahun. Next, kita ke soal selanjutnya. Amanat berikut yang paling sesuai dengan isi teks tersebut adalah, oke, amanat. Kita lihat masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, janganlah memilih pasangan hanya karena materi, carilah pasangan yang menerimamu apa adanya. Opsi yang A ini tidak sesuai dalam teks karena tidak menjelaskan terkait pasangan karena materi. Kemudian opsi yang B, kamu lebih baik tidak usah pacaran agar apa yang kamu inginkan lebih mudah terwujud. Ini juga tidak dijelaskan dalam teks. Opsi yang C, bersifatlah perfeksionis dalam menghadapi rumutnya manusia agar kamu tidak mendapatkan apapun. Ini juga tidak dijelaskan dalam teks. Opsi yang D, terimalah siapapun yang menyukaimu dengan baik dan terbuka agar kamu bisa menjadikan orang tersebut sesuai kriteriamu. Terimalah siapapun yang menyukaimu. Oke, ini tidak dijelaskan dalam teks, berarti otomatis jawabannya adalah opsi yang E, yaitu selalu pikirkan matang-matang pilihan hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, ini sesuai karena pada intinya teks ini menjelaskan terkait dengan bagaimana kita untuk mencari pasangan yang cocok untuk melanjutkan hidup. Nah, jika seperti itu, maka kita harus memikirkan matang-matang mana sih yang cocok untuk saya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Berarti opsi yang ini sudah sesuai. Jadi selalu pikirkan matang-matang pilihan hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Nah, ini teks baru lagi. Inti kalimat 8 pada teks tersebut. Oke, kalimat 8. Berarti kita baca kalimat 8. Selain itu, perusahaan asing yang menjalankan usaha di seputaran Danau Toba pun seolah-olah terkesan belum paham bahwa perputaran bisnis mereka bergantung pada Danau Toba. Inti kalimat itu harus mengandung ST atau STO. Jadi harus mengandung subjek predikat atau subjek predikat objek. Nah, kalau kita lihat di sini intinya, kita lihat opsi yang A. Perusahaan asing menjalankan usaha. Apakah perusahaan asing menjalankan usaha? Oke, ini bisa
Tapi ini bukan intinya. Ini bukan intinya. Opsi yang B, perputaran bisnis mereka bergantung pada Danau Toba. Iya, perputaran bisnisnya memang bergantung pada Danau Toba, tapi ini bukan inti. Opsi yang C, perusahaan asing terkesan belum paham. Nah, ini nih, perusahaan asing itu terkesan belum paham terkait dengan perputaran bisnis yang ada pada Danau Toba. Nah, jadi inti yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Nah, ini juga mengandung subjek, predikat, objek, di mana perusahaan asing adalah subjeknya, kemudian terkesan itu predikatnya, dan belum paham itu objeknya. Berarti inti kalimat 8 pada teks tersebut adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai. Kita baca dulu teksnya. Pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia dengan konsep Pinnacle of Asia menjadi pusat perhatian. Namun mimpi itu menghadapi tantangan. Baru-baru ini nelayan keramba jaring apung di Danau Toba merugi karena ribuan ton ikan siap panen mati mendadak. Hasil penelitian menyebutkan matinya ikan-ikan itu disebabkan kurangnya oksigen. Persoalan itu menjadi sorotan dan langsung memengaruhi jumlah kunjungan wisata. Upaya penanganan pun dimulai dengan menerbitkan keramba jaring apung. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak maksimal karena faktor kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan asing yang menjalankan usaha di seputaran Danau Toba pun seolah-olah terkesan belum paham bahwa perputaran bisnis mereka bergantung pada Danau Toba. Kita ke opsi yang A. Monaco menjadi model pengembangan wisata Danau Toba. Oke, ini tepat. Di sini dijelaskan di kalimat pertama, pengembangan Danau Toba sebagai destinasi Monaco of Asia. Berarti opsi yang A ini sesuai, jadi bukan karena kita mencari tidak sesuai, berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, Danau Toba menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pebisnis. Nah, ini sudah pasti kenapa? Karena ya kita lihat bahwa di mana ada sektor wisata, di situ kita bisa ambil ekonomi, kita bisa menjadikan itu sebagai sumber ekonomi untuk masyarakat maupun pebisnis. Nah, salah satunya ini adalah Danau Toba. Berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, masalah lingkungan hidup merupakan isu yang sensitif bagi para wisata. Ini tidak terlalu disampaikan secara tersurat ya dalam teks, tapi nanti kita lihat, kita simpan dulu. Opsi yang D, pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengatasi masalah Danau Toba. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengatasi masalah Danau Toba. Kayaknya ini tidak sesuai deh. Kenapa? Karena di sini mengatakan nih di kalimat 7. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak maksimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Kemudian, perusahaan asing itu juga terkesan belum paham bahwa perputaran bisnis mereka bergantung pada Danau Toba. Berarti opsi yang D ini tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, karena kita mencari yang tidak sesuai. Oke, coba kita cek opsi yang E, penerbitan keramba jaring apung tidak berjalan dengan baik. Ini dijelaskan di kalimat 6 dan 7. Upaya penanganan pun dimulai dengan menerbitkan keramba jaring apung. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak maksimal, artinya berjalan kurang baik karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Berarti kalau sesuai, berarti bukan opsi yang E jawabannya. Nah, kita kembali ke opsi yang C tadi. Masalah lingkungan hidup merupakan isu yang sensitif bagi para wisata. Nah, kalau kita lihat memang opsi yang C ini tidak tersurat dalam teks, tapi kalau kita lihat dari segi makna secara tersirat, ini bisa masuk, artinya ini bisa sesuai dengan teks, tapi secara tersirat, di mana memang masalah lingkungan hidup memang akan menjadi isu bagi para wisata, karena para wisatawan itu juga pasti memperhatikan bagaimana lingkungan hidup yang akan dikunjunginya. Jadi, walaupun tidak dijelaskan secara tersurat dalam teks ini, opsi yang C ini pernyataannya sesuai, tapi secara tersirat. Berarti bukan opsi yang C jawabannya. Lanjut ke soal nomor 6. Pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis di balik teks tersebut adalah
Pesan tersirat. Nah, teksnya tadi sudah kita baca, jadi langsung saja kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, pemerintah sebaiknya serius berupaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Nah, opsi yang A ini sebenarnya pemerintah sudah serius dengan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata. Dibuktikan dengan kalimat pertama, yaitu pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia dengan konsep Monaco of Asia. Berarti ini bukan pesan tersiratnya. Opsi yang B, wisatawan dunia seharusnya mendapat informasi lengkap tentang penanganan Danau Toba. Ini tidak terlalu berkaitan dengan teks. Opsi yang C, masyarakat dan pebisnis seharusnya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan Danau Toba. Nah ini nih, apalagi memang ini opsi yang C ini merupakan masalah utama yang dijelaskan dalam teks, di mana masalah utamanya itu masyarakat dan pebisnis tidak ingin membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan Danau Toba. Kenapa? Karena dari segi masyarakat itu kurangnya dukungan. Kalau dari segi pebisnis itu terkesan belum paham. Jadi, dengan adanya masalah ini, pesan tersirat yang bisa disampaikan adalah masyarakat dan pebisnis itu seharusnya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan Danau Toba. Berarti pesan tersiratnya adalah opsi yang C. Kita baca opsi selanjutnya. Pemerintah perlu bersikap keras dalam menerbitkan keramba jaring apung yang dibuat oleh nelayan. Gimana ya? Ini tidak sesuai, tidak terlalu berkaitan. Kemudian opsi yang E, perusahaan asing yang tidak mau terlibat dalam pemeliharaan lingkungan Danau Toba perlu ditindak tegas. Perusahaan asing yang tidak mau terlibat. Ini bukan tidak mau terlibat, tapi perusahaan asing itu terkesan belum paham bahwa perputaran bisnis mereka bergantung pada Danau Toba. Jadi bukan tidak mau terlibat, hanya saja belum paham. Berarti bukan opsi yang E juga. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Gagasan pokok yang dikemukakan dalam teks tersebut adalah, gagasan pokok atau inti yang menjiwai sebuah teks. Jadi, dalam teks ada inti pokok atau inti kalimat di mana kalimat tersebut akan dilanjutkan dengan beberapa tambahan informasi atau kalimat-kalimat penjelas terkait dengan apa yang dibahas pada inti kalimat tersebut. Oke, kita baca dulu teksnya. Di tengah rimbunan hutan jati yang lebat, Laskap Sari dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Bentuk bangunannya sekitar tampak tidak beraturan, penuh dengan tonjolan karang tajam dan berongga. Lebih dari 500 tahun lalu, Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I yang berkuasa di Cirebon membangun kawasan Taman Sari itu. Penerus Sunan Gunung Jati itu memilih lokasi taman di atas Danau Segara Jati di tengah hutan. Jaraknya hanya sekitar 2 km dari Keraton Kasepuhan. Hampir seluruh bangunan dikelilingi air. Air juga mengalir dari atap-atap bangunan sehingga membentuk seperti tirai dan mengalir juga ke dalam ruangan. Ungkapnya. Tentu, apa yang diceritakan Mulyana ini hanyalah gambaran masa lalu. Kenyataannya, taman yang dulu dipenuhi suara gemericik air sehingga mampu memunculkan perasaan tenang itu kini kering kerontang. Hanya tersisa parit-parit dan kolam dalam di sekeliling bangunan. Perubahan kawasan dari hutan menjadi kota membuat sumber-sumber mata air di hutan jadi berangsur hilang. Pada intinya teks ini menjelaskan terkait dengan bagaimana keadaan Taman Sari Sunyaragi Cirebon, baik itu dari segi masa lalu maupun masa kini. Diperkuat dengan paragraf terakhir nih, masa lalu dan kini. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi yang A, perkembangan Kasepuhan Cirebon. Perkembangan, apakah ini perkembangan? Kayaknya opsi yang A ini agak kurang tepat ya. Kenapa? Karena teks ini lebih ke arah keadaan. Kalau soal perkembangan, biasanya perkembangan itu akan akan mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi justru ini sebaliknya. Jadi ini bukan perkembangan, bukan opsi yang A. Opsi yang B, sejarah Taman Sari Sunyaragi Cirebon. Sejarah, ini bukan sejarah, lagi-lagi ini hanya terkait dengan bagaimana keadaan Taman Sari Sunyaragi Cirebon. Opsi yang C, Taman Sari Sunyaragi Cirebon masa lalu dan masa kini. Nah ini nih seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada intinya teks ini menjelaskan bagaimana sih keadaan Taman Sari Sunyaragi Cirebon baik dari segi masa lalunya maupun masa kini.
Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lihat dulu opsi yang D dan E. Opsi yang D, Kasepuhan Cirebon dan Taman Sari Sunyaragi. Ini tidak tepat, ini lebih tepatnya sih bisa ke judul, karena ini tidak menjelaskan terkait dengan apa sih yang dibahas dari Kasepuhan Cirebon dan Taman Sari Sunyaragi. Jadi ini bukan inti, tapi bisa ini lebih ke arah judul. Opsi yang E, Citra Sunyaragi di mata juru kunci. Ini tidak menjelaskan citra di mata juru kunci, justru ini menjelaskan terkait dengan faktanya, fakta di lapangan bahwa keadaan Taman Sari Sunyaragi Cirebon seperti ini, baik dari segi masa lalunya maupun masa kini. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan teks tersebut, bagian yang memberikan suasana masa kini Taman Sari Sunyaragi Cirebon adalah teksnya tadi sudah kita baca, jadi tidak perlu kita baca ulang, langsung kita analisis opsi-opsi jawabannya. Opsi yang A, di tengah rimbunan hutan jati yang lebat, lanskap Taman Sari dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Ini tidak menggambarkan keadaan masa kini, ini hanya menggambarkan letak Taman Sari Sunyaragi Cirebon. Jadi bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, air juga mengalir dari atap-atap bangunan sehingga membentuk seperti tirai dan mengalir juga ke ruangan. Ini dijelaskan di sini nih. Hampir seluruh bangunan dikelilingi air. Air juga mengalir dari atap-atap bangunan sehingga membentuk seperti tirai dan mengalir juga ke dalam ruangan. Tentu, apa yang diceritakan Mulyana ini hanyalah gambaran masa lalu. Berarti ini, opsi yang B ini menggambarkan keadaan Taman Sari Sunyaragi dalam masa lalunya, bukan masa kini. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, penerus Sunan Gunung Jati itu memilih lokasi taman di atas danau Segara Jati di tengah hutan. Ini bukan terkait keadaan. Opsi yang B, tentu apa yang diceritakan Mulyana ini hanyalah gambaran masa lalu. Ini juga bukan keadaan, ini hanya memperkuat terkait dengan bagaimana apa yang diceritakan oleh si Mulyana ini terkait dengan gambaran masa lalu dari Taman Sari Sunyaragi. Berarti otomatis jawabannya adalah opsi yang E. Kita baca dulu. Kenyataannya, taman yang dulu dipenuhi gemericik air sehingga mampu memunculkan perasaan tenang, kini kering kerontang. Nah, kini kering kerontang. Jadi, gambaran masa kininya dari Taman Sari Sunyaragi Cirebon adalah kering kerontang, di mana dulunya dipenuhi gemericik air. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut ke soal nomor 9. Hampir seluruh bangunan dikelilingi air. Air juga mengalir dari atap-atap bangunan sehingga membentuk tirai dan mengalir juga ke dalam ruangan, ungkapnya. Kalimat kutipan di atas menunjukkan tentang, nah ini tadi sudah dibahas, bahwa apa yang diungkapkan oleh Mulyana ini hanyalah gambaran masa lalu. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, Taman Sari Sunyaragi masa lalu. Lanjut ke soal nomor 10 atau soal nomor terakhir. Kalimat yang paling mendekati pola deskripsi dalam teks tersebut adalah kalimat yang mendekati pola deskripsi atau pendeskripsian dari apa yang dibahas dalam teks. Ke opsi yang A, Taj Mahal yang dibangun Mughal Shah Jahan sebagai makam istrinya tak berubah hingga kini, tetap megah dan indah. Kan tadi pada intinya teks ini menjelaskan terkait dengan bagaimana keadaan masa lalu dan masa kini, di mana keadaan masa lalu dan masa kini itu berbanding terbalik. Nah, kalau kita lihat, opsi yang A ini memang menjelaskan terkait dengan bagaimana keadaan makam istri Mughal Shah Jahan dari segi masa lalu maupun masa kini. Tapi di sini mengatakan tak berubah, jadi tidak mengandung perbandingan yang kontradiktif, tidak mengandung perbandingan yang saling bertolak belakang antara masa lalu dan masa kininya. Jadi bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, gerhana matahari yang terjadi belum lama ini tetap terkenang di hati setiap orang yang sempat melihatnya. Ini tidak menjelaskan terkait dengan keadaan perbandingan antara masa lalu dan masa kini, berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, taman rumah yang dulunya begitu terawat sejak tak ada Pak Yanto menjadi penuh dengan ilalang dan semak belukar. Nah, ini nih sesuai dengan teks, di mana teks ini kan menjelaskan bahwa taman yang dulunya dipenuhi suara gemericik air
Ternyata sekarang kering kerontang, artinya ada perbandingan kontradiktif antara masa lalu dan masa kini yang saling bertolak belakang, di mana masa lalunya dipenuhi air, sedangkan masa kininya dipenuhi hanya kering kerontang. Berarti ada perbandingan yang saling kontradiktif atau bertolak belakang. Nah, kalau kita lihat opsi yang C ini juga sama polanya, di mana masa lalunya itu begitu terawat, dan ternyata masa kininya dipenuhi dengan ilalang dan semak belukar. Berarti ini sudah sesuai dengan teks karena mengandung perbandingan keadaan antara masa lalu dan masa kini yang saling bertolak belakang. Berarti otomatis jawabannya adalah opsi yang C. Kita lihat opsi yang D dan E. Selama Ibu Soeharti menjadi kepala departemen, terdapat banyak revolusi birokrasi yang mendobrak kebiasaan lama dalam departemen ini. Ini tidak menjelaskan terkait dengan perbandingan antara masa lalu dan masa kini, berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E. Setiap fakta yang ditemukan di lapangan memerlukan proses klarifikasi sesuai prosedur berdasarkan undang-undang. Apalagi ini sama sekali tidak berkaitan. Berarti sudah sesuai ya, bahwa nomor 10 ini yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, untuk soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa.